مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihimul kirami ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku Mahabbah Islam, berjumpa kembali dengan channel Mahabbah Islam. Jadi pada pertemuan kali ini kita langsung saja, kita masih dalam bab tuntunan sholat lengkap, yakni sudah masuk dalam bab tayamum. Di bab sebelumnya kita sudah membahas masalah bab wudhu, seputar wudhu, yakni sekarang ini kita akan membahas seputar tayamum. Pengertian tayamum. Kata tayamum menurut bahasa sama dengan al-qasdu yang berarti menuju, menyengaja. Menurut pengertian syara, tayamum adalah menyengaja atau menggunakan tanah untuk menyapu dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan sepertinya. Teman-temanku sekalian, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air yang bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau unsur, yakni karena sakit, karena dalam perjalanan, dan karena tidak adanya air. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Orang yang melakukan tayamum lalu sholat apabila air sudah tersedia, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Namun untuk menghilangkan hadas harus tetap mengutamakan air daripada tayamum, yang wajib hukumnya bila sudah tersedia. Tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. Persyariatan tayamum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43, yakni berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali sekedar lewat sampai kalian mandi. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau salah seorang dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat atau kalian menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-temanku, media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Khuzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu di atas dan secara khusus. Apa katanya? Ju'ilatil ardu kullaha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dijadikan permukaan bumi seluruh bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan suatu yang digunakan untuk bersuci. Namun ulama Syafi'iyah Syekh Al-Alama Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Al-Syarqawi dalam kitabnya Kitab Hasyiyah Asy-Sya'rawi menjelaskan debu yang boleh digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci, yang tidak basah dan tidak bercampur dengan pasir atau lainnya.
disebut dengan debu ghabar, maka debu yang terdapat di kaca di dinding boleh digunakan untuk bertayamum. Nah, kisah munculnya syariat tayamum. Kisah ini diceritakan oleh Aisyah, istri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-temanku, kita baca sejarah dulu bagaimana sejarahnya muncul syariat tayamum. Suatu saat ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perjalanannya. Ketika mereka telah sampai di Baida atau Zatul Jais, hendak memasuki kota Madinah, tiba-tiba Aisyah kehilangan kalung yang dipinjamnya dari Asma. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan berkenan mencarinya, dan orang-orang pun ikut mencarinya. Waktu itu mereka berhenti di tempat yang tidak ada airnya, dan mereka juga tidak membawa air. Nah, akhirnya saat kalung Aisyah belum juga ditemukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu orang-orang mengeluh kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Tidaklah engkau lihat apa yang dilakukan Aisyah? Ia telah menghentikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang banyak, padahal mereka tidak di tempat yang ada airnya dan tidak membawa air." Abu Bakar pun datang Aisyah dan memarahinya. Aisyah radhiyallahu an menceritakan, Abu Bakar mencercaku dan mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk mengatakan. Ia pun memukulku dengan keras seraya berkata, "Apa engkau menahan orang-orang ini karena kalung? Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ia terasa menyakitkanku. Aku tidak dapat berbuat sedikit pun karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuanku." Nah, kemudian tibalah waktu sholat dan mereka tidak menemukan air. Dalam satu riwayat, para sahabat akhirnya sholat tanpa wudhu. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat tayamum, yaitu Al-Maidah ayat 6 kepada Aisyah. Usaid bin Khudair berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalas kebaikan bagimu. Demi Allah, tidaklah engkau mengalami perkara yang tidak engkau sukai, kecuali Allah memberikan untukmu jalan keluar dan menjadikan kebaikan bagi kaum muslimin di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan beberapa jalan periwayatannya. Baiklah teman-temanku, sampai di sini aja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita tutup pembahasan Mahabbah Islam pada pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.